Sangat disayangkan Malaysia tak boleh lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Padahal Malaysia ini sempat menjanjikan ya bahwa performa mereka ini sangat-sangat oke lah di bawah Kim Man Gon ini. Aku ada sedikit ulasan terkait performa Malaysia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini yang gagal. Tapi sebenarnya masih ada kesempatan untuk boleh lolos ke Piala Asia ya, dengan catatan nanti bisa jadi juara di grup ya. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kurang semua, jumpa lagi dengan saya Aji Utama dari Indonesia. Semoga sehat semua. Tentu saya sebagai orang Indonesia sedang euforia karena timnas berhasil lolos ke putaran 3. Tapi sebenarnya saya juga cukup menyayangkan kenapa negara jiran kami, yaitu Malaysia, gagal ke putaran 3 ya, karena saya sendiri kan cukup mengikuti bola sepak Malaysia gitu. Nah, sebenarnya apa ya, Malaysia ini menurut aku sebenarnya salah satu negara yang cukup menjanjikan performanya di awal-awal kualifikasi Piala Dunia ya. Nah, itu yang sayangnya tak di-maintain dengan baik ya, sehingga akhirnya tak boleh lolos ya. Kita ingat di awal kualifikasi Piala Dunia, kalau aku tak salah ya, kalau tak silap ya, itu kan 2 pertandingan awal Malaysia ini berhasil mendapatkan 6 mata, sangat menjanjikan. Nah, waktu itu mengalahkan Kyrgyzstan di kandang ya 4-3 kalau aku tak silap, kemudian menang juga melawan China Taipei di kandang China Taipei sehingga 6 mata didapat. Itu juga itu yang aku awalnya juga melihat tim ini tuh ketika bertanding di Piala Asia sudah punya modal yang baik ya, karena di kualifikasi Piala Dunia juga sudah mendapatkan poin yang maksimal di bawah Kim Man Gon. Berbeda dengan Indonesia yang mengawali kualifikasi Piala Dunia itu dengan hasil yang negatif. Kita ingat Indonesia dibantai 5-1 di Irak. Selepas itu Indonesia hanya boleh menahan Filipina dengan skor 1-1, tapi mungkin gara-gara itu juga yang membuat Indonesia melakukan evaluasi, perbaikan manajemen, komposisi pemain ya, dan permainan diperbaiki oleh Sintayong, akhirnya meningkat sedikit demi sedikit sampai akhirnya puncaknya kita lolos ke putaran 3. Nah, berbeda ya, aku lihat dengan Malaysia itu awalnya memang baik. Aku sendiri ketika di Piala Asia Qatar 2023 kemarin yang berlangsung kemarin itu, aku sebenarnya cukup ini Malaysia cukup oke nih peluangnya di Piala Asia. Tapi ternyata walaupun Malaysia ini punya bekal yang baik di kualifikasi Piala Dunia ya, tapi ketika di Piala Asia prestasi Malaysia ini kurang mengenakan ya. Malaysia kan di Piala Asia bergabung dengan Arab Saudi, dengan Bahrain, Korea Selatan dan juga Jordan. Nah, kita tahu memang Malaysia ada prestasi yang baik ketika menahan Korea Selatan. Tetapi secara peringkat Malaysia akhirnya finish di peringkat ke-4 dengan hanya 1 mata itu melawan Korea Selatan. Sedangkan ketika melawan Jordan, melawan Bahrain itu kalah. Nah, itu sangat disayangkan itu. Nah, akhirnya kan Malaysia gagal lolos tuh ke 16 besar Piala Asia. Nah, nampaknya hasil Piala Asia ini terbawa ke kualifikasi Piala Dunia ya. Yang mana setelah 2 pertandingan awal menang, Malaysia mengalami 2 kekalahan juga yang melawan Oman baik di tandang ataupun kandang. Kalau tak silap skornya sama 0-2 ya, 0-2 atau 2-0 itu. Nah, itu menurun ya, di Piala Asia itu sudah terlihat menurun. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia akhirnya berimbas. Nah, padahal ini sebenarnya ya di kualifikasi Piala Dunia sebenarnya grupnya Malaysia ini boleh jadi peluangnya besar, karena yang di sekarang ini yang di kualifikasi Piala Dunia kan yang peringkat pertama itu adalah Oman, peringkat keduanya adalah Kyrgyzstan. Nah, peringkat 3-nya tuh Malaysia ya, dan China Taipei. Sebenarnya punya peluang besar ya untuk bisa mengalahkan kedua negara. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena Oman dan Kyrgyzstan di turnamen sebelumnya atau ya ketika turnamennya beriringan, yaitu di Piala Asia, kedua tim ini di grup itu kalah dengan Thailand ya. Thailand kan waktu Piala Asia lolos ke 16 besar sebagai runner up ya. Nomor 1 itu Arab Saudi, nomor 2 Thailand, nomor 3 dan 4 itu Kyrgyzstan, Oman dan Kyrgyzstan. Jadi 2 negara ini di bawah Thailand ya.
kemarin. Dan secara poin pun jauh ya. Arab Saudi poinnya 7, Thailand poinnya 5, kemudian Oman dan Kyrgyzstan itu 2-1 ya. Jadi sebenarnya peluangnya besar gitu chance Malaysia, apalagi dengan 2 pertandingan apa namanya awal gitu. Ya, tapi ternyata ya gara-gara kuncinya yaitu setelah turun di Piala Asia, ketika lanjut lagi di kualifikasi Piala Dunia, Malaysia performanya kembali jelek ya, dan 2 laga melawan Oman akhirnya kalah. Nah itu yang membuat itu. Dan akhirnya ketika melawan Kyrgyzstan sih udah cukup oke ya, karena secara head to head menang Malaysia dengan Kyrgyzstan, karena di pertandingan awal menang 4-3, kemudian di Kyrgyzstan itu di tempatnya Jolko Cho ini bisa menahan satu sama gitu. Sebenarnya itu performa yang baik ya, tapi sayangnya ya kuncinya ketika melawan Oman itu, ketika home and away semuanya kalah gitu. Dan melawan China Taipei menang lagi itu juga bagus ya. Dan ya sebenarnya secara poin sih tidak jelek ya Malaysia ini. 13 untuk Oman, 11 itu Kyrgyzstan, Malaysia itu 10. Nah sebenarnya secara kualitas mungkin 3 negara ini nggak berbeda jauh. Ya mungkin ya faktor juga Malaysia memang tak ada Faisal Halim, tak ada Arif Aiman, itu juga pasti sangat berpengaruh ya. Tapi ya itu tadi aku kalau memotret itu berarti ya ketika negaranya setelah momentum baik di kualifikasi Piala Dunia 2 laga awal, di Piala Asia ini memang tampil kurang oke lah, bahkan sangat buruk. Walaupun memang catatannya bisa mendapatkan apa ya, spotlight ketika berhasil menahan imbang Korea Selatan ya. Waktu itu kan nothing tulus ya, karena kan sudah tidak ada kesempatan lagi di pertandingan terakhir. Nah, ternyata bisa menahan imbang Korea Selatan. Ya, tapi ya tetap peringkat 4 waktu itu. Nah, ternyata berlanjut ke kualifikasi Piala Dunia melawan Oman ini kalah, terus tambah lawan Kyrgyzstan imbang, dan akhirnya melawan China Taipei sebenarnya ya awal-awal kurang oke, akhirnya bisa membalikan kedudukan menjadi 3-1 ya melawan China Taipei. Karena menurut aku juga kemarin aku kan udah bilang ya agak agak sulit banget lah bahkan Malaysia untuk bisa mengalahkan 8-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil ya melawan China Taipei. Bahkan ada pemain China Taipei sendiri yang melihat berita kalau target skor segitu itu agak kurang realistis gitu. Itu yang jadi ulasan sike aku nih soal performa Malaysia di kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia sebelumnya. Nah, semoga ini kan, apalagi nih, kemarin aku juga sempat bingung ya dengan apa ya, ketika Malaysia dihadapkan dengan 2 laga yang sangat penting, penentuan istilahnya melawan Kyrgyzstan dan juga China Taipei, malah Malaysia nih prepare-nya kurang well lah. Karena tak ada uji coba yang kompetitif. Karena pertandingannya hanya melawan klub tempatan saja. Jadi ya itu sangat kurang oke lah sebagai persiapan untuk mengarungi 2 match yang ini bukan 2 match yang awal-awal atau apa, ini 2 match yang memang menentukan gitu. Tapi persiapannya semacam itu gitu. Nah, aku dengar-dengar sih kalau aku baca-baca juga ya, nampaknya Kim Pan-gon akan mencoba ingin ada 3 perbaikan yang dilakukan oleh Sukadarima Malaya. Salah satunya itu adalah ingin mengadopsi juga yang sudah diterapkan oleh Indonesia soal pemain kacukan ya. Yang terbukti ya berhasil lah sampai saat ini di Indonesia. Nah, mungkin itu juga akan diterapkan untuk mencari pemain-pemain yang memang punya grade A dan secara usia juga masih boleh digunakan oleh tim nasional Malaysia. Nah, seperti itu ulasan aku ya, nggak usah baper karena itu perspektif aku terkait performa Malaysia ini di kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dan balik lagi ke kualifikasi Piala Dunia yang akhirnya tak lolos. Nah, semoga ini masih ada kesempatan untuk lolos Piala Asia. Semoga ini negara jiran aku nih, Malaysia, bolehlah dapat juara grup nantinya dan lolos ke Piala Asia di tahun 2027 di Arab Saudi. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.